Halo teman-teman semua. Oke, jadi buat kalian yang lagi butuh PC full set dananya 4 jutaan, berserta di video ini gue udah jelasin juga apa-apanya aja yang perlu di-upgrade. So, simak video berikut ini sampai habis. Intro. Halo teman-teman. Oke ya, ini gue pengen kasih kalian gitu ya. Ini komputer PC-nya doang, ini harganya 4,7 juta. Tapi buat di video kali ini gue juga bakal rekomendasiin lengkap lah. Monitor yang cocok. Bukan yang cocok sih, gue menemukan budget juga. Jadi budgetnya sebisa mungkin lebih murah gitu ya. Untuk VGA-nya gue bakal rekomendasiin yang the best-nya untuk inilah AMD Ryzen 5 4650G gitu ya. Gue pengen dengan budget seminimal mungkin dapat performance yang sebagus mungkin gitu ya. Dan ini gue pengen jelasin ini sambil chill aja ya, santai aja gitu, oke? Jadi untuk budget 4,7 juta PC gue rasa pakai Ryzen 5 4650G yang udah terima beres masih worth it lah. Habis itu bisa COD juga. Jadi ini link bakal gue taruh di deskripsi ya. Sekarang gue bakal bacain dari speknya juga nih. Pertama gue lihat baca tokonya dulu deh. Kalau dari deskripsinya sih ini toko gue yakin trusted gitu loh ya, jadi gue bakal rekomendasiin ke kalian juga, oke? Jadi semua partnya ini masih baru, jadi ntar bakal dikasih kabel power, itu standar lah ya, udah wajar. Bubble wrap, packing kayu, sama klaim garansi nih, asuransi gitu. Untuk gamesnya kalian bisa pilih, jadi ada 5 game, jadi kalian bisa pilih ya. Habis itu untuk softwarenya dapat free software 5 software ya. Oke, lanjut. Jadi di sini prosesornya pakai AMD Ryzen 5 4650G. Dia pakai APU ya. Dia pakai Radeon Vega 7 gitu. Motherboardnya A320M ASRock ini. Udah pasti ASRock deh. Gue udah tahu deh yang kayak gini-gini ya. Ini pakai APU, SSD 128GB, harddisknya 500GB. RAM upgrade ke 2x8GB DDR4 dulu deh ya. Power supply-nya 400 watt 80 plus bronze dan casing Armageddon. Oke, jadi gini ya. VGA itu kalau kalian mau upgrade VGA otomatis power supply-nya duluan gitu ya. Kalau bisa barengan gitu. Kalian mau beli VGA duluan pun sebenarnya it's fine, cuma jangan dipasang. VGA-nya dianggurin dulu sampai kalian kebeli power supply-nya ya, yang sesuai rekomendasi dari gue tentunya ya. Ngerti ya? Gue takut ntar kalian salah paham gitu loh. Gue udah bilang ya gitu ya. Pokoknya kalau VGA-nya di-upgrade, power supply wajib di-upgrade gitu loh. Jangan dipasang dulu kalau misalkan kalian beli VGA-nya duluan ya. Beli VGA-nya duluan nggak apa-apa, cuma jangan dipasang dulu. Kalau saran gue sih power supply sama VGA mendingan barengan gitu. Jadi lebih enak, lebih tek gitu. Performanya langsung naik kelihatan gitu. Cuma kan yang ngatur kalian kan diri kalian sendiri, bukan gue gitu. Tapi gue menyarankannya seperti itu ya. Oke. RAM upgrade ke 2x8. Udah sih, paling PR-nya itu aja sih. Kalau mau yang murah, yang simpelnya buat naikin performance-nya ya RAM-nya naikin aja. RAM naikin ke 2x8GB DDR4. Udah itu aja cukup lah. VGA itu, karena VGA ini untuk prosesornya gue rasa harganya mahal gitu ya. Buat gue pun mahal ini VGA, beneran ya. Tapi performance-nya bakal kelihatan nanti, bakal gue kasih lihat ya. Ini tokonya juga udah enak banget ya. Apakah produk ready? Stok yang kita tayangkan sama iklan, pokoknya barangnya pasti ready gitu. Pokoknya gue udah enak banget baca deskripsinya, makanya gue jelasin ke kalian juga. Gue struck gitu loh. Gue yakin lah trust tokonya, oke? Link di deskripsi. Lanjut. Untuk AMD Ryzen 5 4650G ya. Oke. 6 core 12 thread. Gue udah bilang dia pakai Radeon Vega 7 ya untuk APU-nya. 7 nanometer AMD socket AM4. Frekuensi dasarnya 3,7 GHz up to 4,2 GHz ya. Keluaran tahun 2020, tanggal 21 bulan Juli. RAM-nya support DDR4 3200 MHz dual channel. Oke. TDP-nya di 65 watt. Masih hemat daya nggak? Hemat, tenang aja. Selama kalian belum upgrade VGA-nya, power supply-nya 400 watt 80 plus bronze cukup. Oke, ngerti ya? Dan untuk skor prosesornya sendiri di angka 16.319 ya.
Dan ini dia VGA yang bakal gue saranin untuk upgrade. Ini harganya 4,8 juta. Ini dari Asus ROG Strix RX 6600 XT. Ya, ntar bakal gue ulas lagi lebih dalam untuk spesifikasi VGA-nya juga ya. Oke, menurut gue ini yang klop lah. Ya, ini ada yang baru beli 1 bulan lalu nih ya. Mending ambil ini buat meningkatkan performance dari PC kalian gitu ya. Misalkan kalian juga misal PC kalian sekarang pakai AMD Ryzen 5 5600G, ambil ini masih oke gitu ya. Cuma kalau udah AMD Ryzen 7 5700G, gue saranin jangan ambil yang ini, ambil yang lain, yang di atas ini pokoknya ya. Untuk skornya sendiri, Everest G3D Mark di angka 16.263 ya. Oke, ini sekarang gue bakal ulas untuk speknya deh ya. Ini Radeon RX 6600 XT ya. Oke, jadi untuk base clock-nya di 1968 MHz ya. Oke, habis itu 7 nanometer. Ya, ini keluaran tahun 2021 tanggal 30 bulan 7. Waduh, ini hari ulang tahun gua. Ya. Oke, lanjut. Memori size 8 GB GDDR6. Oke, memori busnya 128 bit. Oke. Habis itu gue boleh lihat lagi untuk TDP-nya di 160 watt. Suggested power supply 450 watt. Oke, outputnya dari 1 kali HDMI 2.1 dan 2 kali DisplayPort ya. Dan untuk power konektornya 1 kali 8 pin. Untuk power konektornya ini ntar nyambungin ke power supply-nya lagi ya, ngerti ya. Oke, dan satu lagi nih. Ini pasti gue yakin masih banyak yang teledor nih. Kalau misalkan PC kalian misalkan belum di-upgrade nih VGA eksternalnya ya, nyambungnya ke motherboard. Kabel buat nyambungin dari monitor ke layarnya gitu ya. Dari PC buat ke layarnya, ke monitor nyambungin ke motherboard kabelnya. Kalau misalkan kalian udah upgrade VGA-nya, untuk kabel display-nya nyambungin ke VGA-nya, ngerti ya? Gitu ya. Untuk power konektornya 1 kali 8 pin. Gua rasa ntar kalian butuh untuk upgrade power supply-nya lagi. Upgrade-nya ke gua rasa 500 watt 80 plus bronze cukup. Ya, ini dari Seasonic 590.000. Seasonic salah satu brand power supply yang ternama juga di Indonesia. So gua menyarankan kalian untuk ambil ini ya. Udah laku banyak, kali ini terjual lebih dari 500 piece. Jadi menurut gue ini yang the bestnya lah. Mungkin gue juga pengen jual-jualan kayak gini-gini sih, yang spek-spek komponen PC sih. Mungkin ya. Lanjut, dan untuk monitornya sendiri gue saranin ambil yang ini dulu, yang murah. Cuma buat kalian yang pengen ambil langsung monitor gaming, gue juga menyertakan ya link di deskripsi, oke? Gitu ya. Ya ini sih paling 60 Hz. Sampai itu ya gimana ya, ini gak ada yang gak bakal terlalu banyak ulas sih ya. Oke. Untuk total harganya ini semuanya ya beserta monitor, power supply, VGA harganya 10.984.000 gitu. Cuma nih misalkan kalian cuma mau ambil PC sama monitornya doang, jadi berapa nih? Ini kita total deh biar enak juga kalian. Ini 4,7 sama monitornya 900.000 ya. Let's say berarti 5,6 juta. Ini full set. Dapat AMD Ryzen 5 4650G sama monitor. Gitu ya. So sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini dulu. Jadi ada 2 perbandingan, yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade, biar kalian mengerti kenapa PC itu kalau di-upgrade bakal lebih meningkat performance-nya ya. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that I seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my Oke, jadi bagaimana nih teman-teman ya? Udah nangkep belum kenapa PC itu lebih enak kalau bisa di-upgrade lagi? Cuma kalau menurut kalian, nggak usah di-upgrade bang, gue udah puas banget main PC kayak gini, ya nggak apa-apa. Cuma kalau gue prefer kalau kalian punya PC mau ngikutin zaman perkembangan, upgrade lagi dikit-dikit pelan-pelan. Yang murah-murah aja dulu RAM di-upgrade. Yang tadinya belum pakai SSD jadi pakai SSD gitu sih. Ya udah ya. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer bisa lewat Saweria ya, teman-teman ya. Karena untuk membantu perkembangan finansial juga gitu ya. Dan gua harap iklannya jangan di-skip ya, buat membantu gua juga terutama. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Semoga kalian sukses dan diberikan rezekinya lancar semuanya. Amin. Dan sampai jumpa di video Tech with Break selanjutnya. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bang, rekomendasiin PC 3 jutaan full set bang buat GTA 5 roleplay. Halo semuanya. Oke, ini buat kalian semua nih yang lagi butuh PC full set. Dananya 3 jutaan ya. Jadi untuk dana 3 jutaan, gue sih menyarankan kalian ambil Ryzen 3 2200G gitu ya. Motherboard dari A320M pakai Radeon Vega 8. Jadi kalau untuk budget 3 jutaan full set ya, mending ambil AMD Ryzen 3 2200G. Ini yang amannya gitu loh. Menurut gue ini yang aman, habis itu bisa di-upgrade lagi terutama ya. Jadi untuk harga PC-nya sekitaran 2.950.000, belum termasuk ongkir ya. Ini gue udah pilihan yang trusted juga dari Shopee juga nih. Dikirim dari kota Bandung, langsung ke spesifikasinya aja. Jadi untuk prosesornya sendiri gue udah bilang pakai AMD Ryzen 3 2200G, pakai Radeon Vega 8 ya. Untuk motherboardnya A320M HDV, ini dari ASRock ya. Ini udah pasti lah, biasanya udah pasti. RAM-nya sendiri dari 48GB. Untuk RAM bisa kalian upgrade lagi ke 2x8 dan 4 gitu ya. SSD M.2 128GB Midas Force, power supply 500 watt, casing gaming sama satu kali front USB 2.0 untuk bagian depannya dan audio. Oke. Ini gue bakal saranin upgrade yang murah dulu aja deh. RAM kalian bisa upgrade ke 2x8GB. Menurut gue RAM 2x8GB yang paling klop ya. Jadi posisinya untuk RAM sendiri bisa ambil yang dual channel 2x8. Buat multitasking, kerja segala macam juga jauh lebih enak gitu ya. Abis itu VGA eksternal kalian nanti bisa upgrade lagi gitu. Ini dari gue juga semua, tenang aja ya. Kurang lebih PC-nya kayak gini, tapi ini fan prosesornya bukan kayak gini ya. Ini udah pasti di-upgrade lagi sama dia ya, ngerti ya. Gitu. Oke. Sekarang gue bakal langsung lihat lagi dari spesifikasinya ya, prosesornya ya. Untuk AMD Ryzen 3 2200G
Ini AMD soket AM4 ya, 14 nanometer, 4 core 4 thread. At least dia udah 4 core sama 4 thread memakai Radeon Vega 8 gitu ya. Kalau untuk frekuensi dasarnya juga bisa gue bilang cukup besar ini, di 3,5 up to 3,7 dengan configurable TDP-nya di 46 watt dengan TDP-nya di 65 watt. Ini masih bisa gue katakan masih cukup muda ya, keluaran tahun 2018 tanggal 12 bulan Februari gitu, oke. Lanjut, untuk AMD Ryzen 3 2200G sendiri, ini skor average CPU pakai di angka 6770 ya. Jadi ini masih bisa gua katakan cukup kencang dan lumayan gitu ya. Dan pakai Radeon Vega 8. Untuk Radeon Vega 8 sendiri dia masih support DirectX 12 dan OpenGL 4.6. Gue masih yakin untuk main game kayak Valorant dan Genshin Impact juga gue masih yakin masih support gitu ya, dengan core clock di 1100 MHz. Untuk monitornya gue saranin kalian ambil yang ini aja. Ini ada yang HDMI stoknya habis. Jadi yang belum HDMI harganya 645.000, atau mungkin gue bakal kasih kalian rekomendasi monitor lain gitu ya. Ya menurut gue ini udah klop lah. Cari yang murah-murah aja kita di sini. Yang penting full set gitu ya. Untuk sementara kayak gitu dulu, karena gue mikirin untuk tekan budget juga. Karena permintaannya 3 jutaan full set. Buat main game GTA 5 sih ini gue masih yakin jalan gitu ya. Kalau GTA 5 roleplay ya gue rasa masih jalan gitu ya. Cuma mungkin settingnya yang wajar aja ya. Dan gak bisa buat live streaming, record gak bisa lah. Buat main game pure aja, buat fun-fun aja ya. Abis itu untuk mouse dan keyboardnya, ini gue saranin kalian ambil dari Logitech. Ini kalau gue prefer pribadi ya. Gue sih kalau ditanya nyamannya apa, gue udah terbiasa memakai Logitech dari zaman dulu gitu ya. Jadi gue saranin ambil ini, link di deskripsi gitu. Habis itu kalau VGA-nya yang di-upgrade apa bang? Kalau untuk VGA sih gue saranin kalian ambil GTX 1050 Ti sih. Ini gue saranin kalian ambil yang ini aja lah. Ini dari Colorful ya. Untuk Colorful sendiri GTX 1050 Ti pun itu dia ada yang non konektor, ada yang nggak pakai konektor sama sekali, ada yang namanya ada yang pakai pin power konektor gitu ya. Jadi untuk GTX 1050 Ti yang ini, kalau gue lihat ini Colorful, oke. Jadi di sini kalau gue lihat ya, yang pertama di sini base clock-nya di 1291 MHz dengan boost clock-nya di 1392 MHz ya. Keluaran tahun 2016 tanggal 21 bulan Desember. Habis itu dia VRAM-nya 4 GB dengan memori tipenya GDDR5 ya. Habis itu kalau gue lihat lagi di sini dual slot dengan TDP-nya di 75 watt. Untuk power konektornya sendiri gue udah bilang ini ada yang tidak memakai power konektor sama sekali, ada yang memakai power konektor gitu ya. Untuk power konektornya 1x6 pin, jadi kalian juga harus lihat apakah power supply-nya mensupport itu. Tapi kalau saran gue sih kalau power supply-nya bagus ya gak usah upgrade power supply lagi lah. Ini gue nggak tahu ya, ini kalau power supply-nya standar sih saran gue sih nanti gue bakal kasih kalian rekomendasi power supply juga gitu ya. Nanti linknya di deskripsi ya. Ini harganya 2.215.000 gitu ya. Dan untuk skor average di 3D Mark-nya untuk proses VGA-nya di angka 6.300. Gue rasa GTX 1050 Ti yang paling bijak buat AMD Ryzen 3 2200G ya, ngerti ya? Kita totalin semua, oke? Jadi ini 3.753.000 kalau kalian cuma ambil PC, monitor dan keyboard, ya. Kalau misalkan kalian upgrade sama VGA eksternalnya jadi 5.968.000. Ini belum termasuk power supply. Mungkin power supply kalian bisa cari yang, kalau saran gue sih kalau power supply-nya udah support GTX 1050 Ti ya udah gitu loh. Karena menurut gue kalau power supply-nya bagus ya nggak usah upgrade power supply lagi juga udah oke lah. Ya udah gini deh, biar sama-sama enak. Sekarang gue bakal kasih lihat dua perbedaan gimana rasanya setelah di-upgrade dan sebelum di-upgrade gitu ya. Jadi ada yang AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega 8 sama yang GTX 1050 Ti gitu ya. Buat GTA 5 roleplay jalan nggak sih gitu. I'm about to cry. Oh! My Lord!
Jadi kalian mengerti ya, semua udah nangkep ya apa yang udah gue jelasin. Jadi gue rasa videonya sampai sini dulu gitu ya. Dan soon gue bakal bikin konten upgrade PC juga, atau mungkin kalian yang pengen yang udah punya PC mau gue rekomendasiin apa-apanya aja yang perlu di-upgrade, tinggal link lewat Saweria gitu ya. Oke. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan semoga videonya bermanfaat. See you tomorrow, bye bye. Sukses terus semuanya. Thank you. Bang, cariin PC full set 6-7 jutaan, monitor yang 24 inci, Bang. Hai semuanya, oke, ini PC budget 6 jutaan. Ini gue yakin banget buat main game GTA 5 roleplay itu pasti jalan lancar ya, gue yakin lah. Untuk prosesornya sendiri pakai AMD Ryzen 7 5700G ya. RAM-nya sendiri gue ambil yang 2x8 GB DDR4 yang jalan di frekuensi 2666 MHz nih ya. Jadi harganya kurang lebih 6,2 juta lah. Ini gue ambil yang PC only, dan gue bakal rekomendasiin juga monitor apa yang cocok buat PC ini juga terutama ya. Link semua di deskripsi gitu ya. Tokonya juga dari bintang Star Plus juga, jadi gue udah yakin 100% pasti trusted juga, dikirim dari kota Bandung ya. Oke, sekarang gue bakal bacain speknya dulu nih. Jadi untuk motherboardnya sendiri ini pakai chipset X370M ya. Untuk prosesornya sendiri ini pakai AMD Ryzen 7 5700G. Ini di atasnya AMD Ryzen 5 5600G, dan ini spesifikasinya kencang banget gitu ya. Prosesornya gue yakin kencang banget, buat live streaming juga gue yakin masih oke lah. Ya. Cuma untuk main game GTA 5 roleplay sambil live streaming sih menurut gue agak berat ya. Kalau menurut gue GTA 5 roleplay, tapi kalau untuk main game GTA 5 roleplay tanpa live streaming, gue yakin pasti jalan lancar gitu ya. SSD 128GB, hard disk 500GB ya, dari Seagate. Untuk casingnya dari MBP C13 ya, power supply-nya 400 watt 80+ bronze, free wifi receiver, free fan case ya. Untuk monitornya ini kalau kalian bisa pilih sendiri, tapi gue bakal rekomendasi monitor dari gue. Keyboard dan mouse-nya RGB dan speaker eksternal. Oke, jadi menurut gua nanti yang perlu di-upgrade ya, VGA eksternal sama power supply gitu loh ya. Berhubung ini permintaannya full set, menurut gua nanti gua bakal rekomendasiin ke kalian lah yang menurut gua the best untuk monitornya juga dan keyboard dan mouse-nya juga. Ntar bakal ada hitung-hitungannya, tenang aja ya. Ini kurang lebih udah sampai rumahnya kayak gini nih ya. Ini PC-nya masih dibungkus, belum di unboxing ya. Oke. Habis itu gue bakal bacain performance-nya ya dari AMD Ryzen 7 5700G ya untuk spesifikasinya. Jadi kalau AMD Ryzen 7 5700G itu udah 8 core 16 thread, dia pakai Radeon Vega 8 ya. Habis itu frekuensinya di 3,8 GHz, turbo clock-nya di 4,6 gitu ya. Soketnya AM4 7 nanometer gitu. Dan ini bisa gua katakan masih lumayan hemat daya, 65 watt pasti hemat daya lah ya. Keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April, support DDR4 sampai 3200 MHz gitu loh. Untuk skornya sendiri, untuk skor prosesornya di angka 24.597. Radeon Vega 8 ini buat game Valorant, Genshin Impact juga gue yakin masih jalan gitu ya. Buat GTA 5 roleplay pasti jalan, gue yakin. Dengan core clock-nya 1100 MHz, average di 3D Mark di 1586, support DirectX 12.1 dan OpenGL 4.6. Oke, lanjut. Habis itu untuk upgrade VGA-nya gue saranin kalian ambil RTX 3070 Ti. Ini harganya emang gue akuin mahal, harga 8,9 juta. Dia ada 3 fan case juga. Jadi mesti lihat juga apakah casingnya support atau enggak ya.
Dan ini harganya 8,9 juta. Kenapa gua ambil yang RTX 3070 Ti? Yang pertama, ini prosesornya udah kencang banget. Yang kedua, buat live streaming gue saranin kalian mending pakai Nvidia gitu loh. Cuma harganya emang ini 8,9 juta. Gue bilang, wah ini sih emang mahal banget ya. Oke, ini ada yang baru beli 1 tahun lalu 8.900.000 dari COC Komputer ya. Ini juga udah trusted tokonya segala macam. Sekarang untuk spesifikasi dari MSI RTX 3070 Ti ini kurang lebih kayak gini ya. Emang ini mesti lihat fan casingnya dulu nih. Clock speednya untuk base clocknya di 1575 MHz, boost clocknya di 1800 MHz ya, dan memory clocknya di 1188 MHz ya. VRAM-nya sendiri 8 GB, memori tipenya GDDR6X ya. Memori boostnya 256 bit dan bandwidthnya di 608,3 GB per second. Oke. Habis itu di sini kalau gue lihat lagi dia support DirectX Ultimate ya. Dan iya nih, di sini suggested power supply di 600 watt, TDP-nya di 290 watt gitu loh. Jadi wajib banget upgrade power supply ya. Kalau misalkan kalian mau upgrade VGA eksternal lagi. Cuma ini RTX 3070 Ti gitu. Dan power konektornya 2x8 pin. Ya, jadi bisa gua katakan emang ini PC kalau misalkan kalian mau upgrade VGA-nya ya performance-nya bakal beda banget. Cuma makan listriknya juga bakal lumayan banget gitu loh. Jadi balik lagi ke kalian. Ini kalau misalkan kalian mau upgrade aja. Ya. Untuk skornya sendiri di angka 23.717 gitu loh. Habis itu power supply yang gua saranin kalian ambil ini kalau misalkan kalian mau upgrade lagi VGA eksternalnya ya. Ini dari Cooler Master 600 watt 80 plus gold. Harganya 1.085.000. Link semua di deskripsi. Ya, kurang lebih kayak gini nih power supply-nya ya. Ini gue yakin masih support banget lah buat RTX 3070 Ti MSI gitu loh. Cuma balik lagi nih, ini kalau dari total harganya bakal wah gila banget sih. Kalau untuk PC-nya doang aja ini udah berapa? Udah 6,2 juta lah ya. Habis itu untuk monitornya ini gue saranin ambil ini Samsung 24 inch curved flat ya. Menurut gue ini yang enak kalau misalnya kalian mau jadi editing juga, editor. Ini udah ada yang bikin konten YouTube-nya juga nih ya. Unboxing layar Samsung monitor melengkung. Ya, kurang lebih kayak gini monitornya 24 inci. Tapi balik lagi ke kalian gitu ya. Atau misalkan kalian mau beli monitor yang murah atau di bawah ini juga nggak apa-apa. Gue cuma merekomendasikan yang sekiranya cocok juga. Ini bisa bayar di tempat, bisa COD untuk monitornya. Yang terakhir, kalau keyboard sama mouse, gue saranin kalian ambil yang Logitech ini aja juga udah cukup lah ya. Kalau gue sih prefer Logitech, cuma balik lagi ke kalian aja lah. Gue sih nggak mau terlalu maksa juga. Tapi kalau ditanya keyboard mouse yang menurut gue oke ya, kalau gue pribadi gue tuh nyamannya Logitech gitu. Sekarang total harganya ya. Kalau misalkan kalian cuma beli monitor, komputer sama keyboard mouse doang, jadi 8.307.000 gitu ya. 8 jutaan lah. Ini full set, udah termasuk keyboard, mouse, monitor segala macam. Kalau PC-nya doang jadi 6.150.000. Atau mungkin kalian cuma pengen pakai yang murah aja nih, monitornya yang murah, paling jadi 7 jutaan gitu loh. Oke, balik lagi ke kalian nih. Ini pakai monitor RTX 19 inci yang new gitu. Balik lagi ke kalian ya. Kalau misalkan kalian mau ngikutin semua yang gue saranin dari yang perlu di-upgrade dan kawan-kawannya, jadi 18.297.000. Ini udah termasuk PC, keyboard, mouse, monitor, upgrade VGA dan upgrade power supply. Jadi total harganya 18.297.000 gitu ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat perbedaan yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody
thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they Oke, jadi gimana nih? Kalau kalian lihat kan ini harganya 18 juta yang sesudah di-upgrade, yang sebelum di-upgrade jadi 8 juta gitu loh. Cuma kalau cari yang monitor yang murah pun juga nggak apa-apa. Semua balik ke tangan kalian. Atau mungkin yang SPC 19 inci jadi 7,3, 7 jutaan, udah dapat monitor, keyboard mouse segala macam, tinggal pakai gitu ya. Tanpa di-upgrade pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma balik lagi ke personal kalian aja. Gue cuma menyarankan, misalkan kalian mau upgrade lagi di masa depan, misalkan udah 2 tahun lagi, gue mau upgrade lagi bang, kurang lebih setahun lagi juga nggak apa-apa. Ini PC kalau udah di-upgrade pakai RTX 3070 Ti AMD Ryzen 7 5700G, gue yakin buat tahun 2026 pun kalau nggak ada masalah ya, PC-nya masih aman, normal aja ya, gue yakin masih bisa banget gitu. Buat beberapa tahun ke depan tuh mungkin buat 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ke depan masih oke banget lah. Ya. Gitu. So ya udah, videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau mau nanya-nanya soal upgrade PC atau berhubungan sama PC atau software ya deh ya. So ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you.